Terkait dengan pemerintah yang terus menggencarkan produk-produk lokal, Pak. Tapi kita tahu bahwa saat ini Indonesia cukup marak dibayangi dengan produk-produk impor ilegal. Ya. Bagaimana keseriusan pemerintah, Pak, untuk mengatasi hal ini? Ya, memang kita merasakan itu ya, banyak kita menerima keluhan dari masyarakat ya, bahwa memang ada sejumlah komoditas yang cukup membanjiri, di antaranya apa itu keramik, kita juga menghadapi tantangan, berikutnya garmen juga kita menghadapi tantangan. Tapi pemerintah juga mengambil langkah dengan cepat ya. Bagaimana saya selaku kepala staf presiden waktu itu merespon apa itu keluhan dari masyarakat keramik ya, industri keramik. Ya, waktu itu gas harganya masih di atas $6 ya, antara 9 sampai 12. Sehingga ini menyulitkan bagi dunia usaha di sektor keramik. Akhirnya kita mencoba, karena waktu itu belum bisa turun. Kita menggunakan pendekatan safeguard karena membatasi ya barang-barang import itu. Berhasil, dan sektor apa itu keramik bertumbuh dengan bagus. Ya, gitu. Berikutnya kita berjuang lagi mendapatkan harga gas $6. Alhamdulillah bisa berhasil. Sektor itu bertumbuh lagi dengan baik. Tapi apa itu ya, dunia yang seperti ini di mana persaingan persaingannya juga sangat kenceng ya. Akhirnya juga menghadapi situasi yang masih belum stabil. Maka pemerintah baru saja presiden mengumpulkan lagi semua stakeholder untuk memberikan HGBT itu, harga gas bumi tertentu pada 6 sektor ya. Ini kita garap habis-habisan agar kita memiliki kompetitif yang tinggi ya. Gitu. Kalau enggak ya memang kita menghadapi kesulitan. Akhirnya membuka lagi ada 4 sektor usaha baru yang nantinya juga bisa diakomodir dengan harga gas HGBT itu. Oke, Pak Muldoko, keseriusan pemerintah juga dipertanyakan terkait dengan isu keamanan siber. Karena beberapa waktu lalu terjadi kebocoran data yang tentunya ini cukup mengkhawatirkan terkait dengan isu keamanan data Indonesia atau kedaulatan data Indonesia. Bagaimana keseriusan ataupun komitmen negara, Pak, untuk menghadapi ini dan tentunya juga untuk melindungi privasi warga negara Indonesia? Iya, sebenarnya itu sudah dipikirkan, perlindungan data pribadi itu nanti perpresnya nggak lama juga akan. Targetnya kapan, Pak? Iya, secepatnya ya, karena Oktober ini sudah harus dijalankan ya. Saya juga sudah sampaikan kepada Presiden perlunya membentuk sebuah lembaga yang mengurusi perlindungan data pribadi ini. Presiden kemarin bertanya apakah harus membentuk lembaga tersendiri, apakah bisa embedded di sebuah kelembagaan di kementerian. Nah, itu nanti bisa dipikirkan ya. Yang penting itu ada yang mengawal ya. Nah, itu perlindungan data pribadi memang menjadi concern ya. Bukan hanya pemerintah, DPR juga concern ya. Berikutnya ini sudah segera disiapkan lembaganya. Berikutnya yang kedua, memang kita perlu melihat kembali ya, mengevaluasi kembali peran-peran dari BSSN dan juga Kominfo. Ini mestinya sebuah lembaga yang menjadi garda terdepan dalam perlindungan itu, maka nggak ada salahnya kita lihat kembali mana-mana yang perlu kita perkuat pada sektor itu, sehingga situasi yang dihadapi yang lalu itu jangan lagi terjadi, begitu ya. Oke.